Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Hari ini jumpa lagi sama teacher dalam video materi pembelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat ya untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, teacher bacakan kembali tujuan pembelajaran kali ini, yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan dan menyajikan hasil identifikasi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu menjelaskan jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, menjelaskan jenis-jenis lembaga ekonomi di masyarakat. Nah, pada video kali ini, teacher akan membahas bab 4, bagian 2, yaitu pengelolaan usaha di masyarakat. Dibuka buku IPS bab 4 halaman 95. Dibuka ya teman-teman. Bagian 2, pengelolaan usaha di masyarakat, yaitu suatu kegiatan usaha yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Pada pembahasan kali ini ada 2 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai usaha perseorangan dan yang kedua adalah usaha kelompok. Video ini durasinya agak panjang dan teman-teman harus disimak, jangan di-skip. Ayo belajar. Pengelolaan usaha di masyarakat. Anak-anak, suatu kegiatan usaha harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Kegiatan usaha yang ada di masyarakat dikelola dengan 2 cara, yaitu yang pertama, usaha perseorangan. Dan yang kedua adalah usaha kelompok. Langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang. Pemilik usaha juga merupakan pengelola usaha. Selanjutnya kita bahas kelebihan dari usaha perseorangan. Kelebihan dari usaha perseorangan diantaranya adalah yang pertama, pemilik dapat mengembangkan usaha sendiri sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. Yang ketiga, pengambilan keputusan terkait usaha dapat dilakukan dengan cepat. Sekarang kita lihat kekurangan dari usaha perseorangan. Kekurangan dari usaha perseorangan diantaranya adalah yang pertama, modal dan kemampuan terbatas. Yang kedua, kreativitas usaha terbatas. Yang ketiga, risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Anak-anak, selanjutnya kita akan lihat contoh dari usaha perseorangan. Contoh dari usaha perseorangan diantaranya adalah yang pertama, usaha agraris. Contohnya petani, peternak, dan pemilik perkebunan. Yang kedua, usaha industri. Contohnya adalah industri batik, pabrik sepatu,
batu, dan pabrik besi. Yang ketiga, usaha perdagangan. Contohnya adalah pedagang keliling, warung, toko, supermarket, supir, dokter, montir, dan lain-lain. Sekarang kita bahas usaha yang kedua, yaitu usaha kelompok. Usaha kelompok adalah usaha yang dikelola oleh kelompok dan dimiliki lebih dari satu orang. Langsung kita bahas ya tentang kelebihan dari usaha kelompok. Kelebihan dari usaha kelompok diantaranya adalah yang pertama, modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Yang kedua, risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Tiga, ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Selanjutnya, kita akan bahas kekurangan dari usaha kelompok. Kekurangan dari usaha kelompok diantaranya adalah yang pertama, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Yang ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan terjadinya perbedaan pendapat antar pemilik modal. Anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang contoh usaha kelompok. Contoh usaha kelompok antara lain, yang pertama, persekutuan komanditer. Yang kedua, firma. Yang ketiga, perseroan terbatas. Dan yang keempat adalah koperasi. Apakah kalian tahu perbedaan keempatnya? Yuk langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang. Anggota CV ada yang menjadi anggota aktif dan ada juga yang menjadi anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal sekaligus menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal dan tidak ikut menjalankan usaha. Selanjutnya, kita akan bahas tentang firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Biasanya, para pendiri firma adalah orang-orang yang sudah mengenal dan saling percaya. Usaha firma dijalankan oleh anggotanya. Semua risiko ditanggung oleh para anggotanya. Contoh dari usaha firma adalah firma dalam bidang hukum. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Modal PT berasal dari penjualan saham. Tahukah kalian apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Saham dapat diperjualbelikan kepada orang lain.
Pemilik saham yang merupakan pemilik PT memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan secara terbatas. Artinya, tanggung jawab hanya sebatas pada modal yang disetorkan. Keuntungan yang diperoleh oleh pemilik saham tergantung dari banyaknya saham yang dimiliki. Inilah beberapa contoh PT terkenal di Indonesia. Yang pertama ada penerbit Erlangga dan yang kedua Unilever. Usaha kelompok yang keempat adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang berbadan hukum dan berasaskan kekeluargaan. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya. Anak-anak, tahukah kalian apa itu simpanan pokok dan simpanan wajib? Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan pada awal menjadi anggota koperasi. Sedangkan simpanan wajib adalah simpanan yang wajib dibayarkan anggota koperasi tiap bulan. Selain itu, modal koperasi juga berasal dari pinjaman anggota ataupun dari bank. Tahukah kalian apa itu tujuan koperasi? Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan ikut membangun sistem perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Di dalam koperasi, kita akan mendengar istilah rapat anggota koperasi. Apa itu rapat anggota koperasi? Rapat anggota koperasi adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Sekarang kita lihat contoh dari koperasi. Yang pertama, koperasi sekolah. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Dan yang ketiga adalah koperasi unit desa. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pengelolaan usaha di masyarakat. Usaha di masyarakat dikelola dengan 2 cara, yaitu yang pertama, usaha perseorangan. Contohnya adalah usaha agraris, usaha industri, dan usaha perdagangan. Yang kedua, usaha kelompok. Contohnya adalah persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, dan koperasi. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah menyimak dan sudah mencatat apa yang teacher berikan barusan. Lumayan panjang ya? Bosen nggak? Mudah-mudahan nggak bosen ya. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa tetap dicatat apapun yang kalian simak dari video tersebut. Sehat selalu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.